Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah bangunkan kita kembali setelah kematian kita atau tidur panjang kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bangunnya kita pada pagi hari ini dan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian pada hari ini, lanjutan kajian di bulan lalu. Kita masih melihat belajar tentang profil salah satu Nabi Allah dalam Al-Quran, yang nanti coba kita lihat dari sisi sejarah, dari sisi kajian agama dan sisi psikologi, yang mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita pelajari hari ini. Kita masih membahas bagaimana menjadi orang yang baik. Kalau kemarin kita belajar bagaimana menjadi orang yang soleh, maka hari ini kita belajar menjadi pribadi yang baik, belajar dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Mudah-mudahan Allah ridho yang kita pelajari. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan keilmuan kita dan menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan dari rujukan utama kita, di marji utama kita di surat Al-Maidah ayat 35, di mana Allah menyuruh kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh atau berjihad jalan Allah agar mendapatkan keberuntungan. Dari ayat inilah yang masih kita kembangkan terkait dengan upaya kita dalam rangka mencari jalan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala atau selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita ini masih melanjutkan dari upaya kita. Sekali lagi ada 5 upaya yang perlu dilakukan oleh kita semua dalam rangka memenuhi panggilan Allah tadi untuk menguatkan prinsip kita dalam kehidupan, baik ibadah kita maupun praktek kehidupan kita. Maka poin yang keempat ini yang masih kita lanjutkan terkait dengan membaca dan mengkaji Al-Quran sebagai salah satu upaya untuk mendekat, mencari jalan agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentu saja dikuatkan oleh Quran surat ke-10 ayat ke-57, surat Yunus ayat ke-57 terkait dengan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai mau'izah, sebagai syifa lima fi sudur, sebagai hudan dan sebagai rahmat. Kelanjutan dari surat Al-Maidah 35 tadi dikuatkan oleh surat Yunus ayat ke-57 tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan kita manusia. Ya Yuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Allah sebagai syifa lima fi sudur, kedua sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada, ya, kemudian sebagai hudan dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan Allah selalu ridhoi iman kita, makin hari makin kuat keimanan kita, dan hanya orang berimanlah yang bisa menjadikan Quran sebagai 4 hal ini. Jadi kemarin masih kita coba teruskan kaitannya dengan fungsi Al-Quran, dan kita masih belajar tentang fungsi yang pertama Al-Quran sebagai mau'izah,
pelajaran hikmah dari kisah-kisah di masa lalu yang kita juga tidak pernah bertemu, tetapi ceritanya pasti benar yang ada dalam Al-Quran. Mengapa kaitannya surat ke-35 Al-Maidah dengan surat Yunus ayat 57 tentang fungsi Quran yang pertama sebagai mau'izah, sebagai bahan ajar, pelajaran dari kisah masa lalu, maka ini dikuatkan dalam surat surat Yusuf ayat yang ketiga. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Jadi lanjutan dari surat Yunus dikuatkan oleh surat Yusuf ayat yang ketiga terkait dengan isi dari Quran, diantaranya adalah kisah-kisah. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik. Jadi ahsanul qasas tentu saja kisah-kisah yang ada dalam Quran pasti benarnya. Dan bagi kita tentu harus meyakini kebenaran dari kisah yang ada dalam Al-Quran. Maka kisah yang terbaik ini tentu tadi melanjutkan tentang fungsi Quran yang pertama sebagai mau'izah, pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Dan pelajaran yang hari ini kita teruskan melihat sejarah dari salah satu Nabi Allah yang bernama Zulkifli. Ada 3 karakter yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari terkait hikmah yang bisa kita ambil dalam sisi kehidupan. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas terkait dengan fungsi profil yang pertama, yaitu as-sabirin. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas berlalu, adalah as-salihin. Dan hari ini kita akan belajar dari profil beliau adalah al-akhyar, orang yang paling baik. Jadi kepribadian yang kita coba belajar hari ini, beliau Nabi Zulkifli disebutkan langsung dalam surat Shad, surat ke-38 ayat ke-48. Wazkur Ismail wal Yasa wa Zulkifl wa kullu minal akhyar. Ingatlah Nabi Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Sebutan ini ada dalam surat Shad, surat ke-38 ayat ke-48. Tentu ini adalah profil Nabi Allah yang banyak diceritakan. Tentu bagi kita kaum muslimin perlu mengkaji sejarah ini dari sisi cerita ini, dari sisi sejarah, dari sisi pendekatan agama, dan nanti coba kita lihat bagaimana pendekatan sisi psikologi yang terkait dalam kehidupan kita. Baik, surat Shad, surat 38 ayat 48 yang berkisah tentang Nabi Zulkifli, diantaranya disebutkan pada ayat ini, wazkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifl. Ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, kulum minal akhyar, semuanya termasuk orang-orang yang akhyar, khayyar, orang yang paling baik. Ya, khayyar, akhyar itu jamak. Maka kita akan belajar pada hari ini tentang bagaimana perilaku karakter orang baik. Kisah ini dikuatkan oleh Al-Quran juga. Ya, jadi cerita tentang Nabi Zulkifli tentu tadi termuat di surat Shad ini, menguatkan tadi fungsi Quran yang pertama sebagai mau'izah, kemudian dikuatkan oleh surat Yusuf ayat yang ketiga tentang kisah-kisah terbaik. Maka surat Shad menguatkan kita tentang kisah itu menjadi profil yang bisa kita jadikan sebagai uswah dalam kehidupan. Maka penggabungan 3 hal ini menurut Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadirnya, karena ketiga nama ini, Nabi Zulkifli, Ilyasa dan Ismail, karena mereka mempunyai kesamaan, yaitu orang-orang yang penyabar, maka pada penghujung ayat ini Allah tegaskan mereka adalah al-akhyar, orang yang paling baik. Maka mudah-mudahan kita termasuk karakternya memiliki hal ini. Maka beberapa ulama misalnya menjelaskan tentang profil Nabi Zulkifli dengan 3 komponen yang dimaksud dengan al-akhyar minimal. Ya, jadi beliau Nabi Zulkifli menjadi orang baik
karena beberapa indikator diantaranya tidak pernah berbohong dan selalu menepati janji terkait dengan nama beliau sendiri. Nama Zulkifli yang bernama asli Bashar berubah nama menjadi Zulkifli yang bermakna menepati janji. Jadi pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu kenapa nama ini disematkan kepada beliau. Jadi nama Zulkifli artinya orang yang tidak pernah berbohong atau menepati janji. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga adalah teguh pendirian dan sabar. 3 indikator, kalau kita mudahnya dengan 3 T lah kira-kira begitu ya. Tidak pernah berbohong dan selalu menepati janjinya, kemudian taat beribadah, teguh pendirian dan sabar. Inilah mengapa beliau menjadi raja, karena beliau memenangkan atau menyanggupi sayembara yang dibuat oleh raja di daerah Syam itu yang tidak punya keturunan, yang kemudian beliau dianugerahi kerajaan menjadi raja padahal bukan anaknya raja. Nah, ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Maka profil orang baik dari kisah Nabi Zulkifli bisa kita sondingkan atau diteruskan dengan cerita atau kisah yang lain dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, jadi kisah syarat orang baik. Kalau coba kita kaitkan antara profil Nabi Zulkifli dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 177 akan makin menguatkan tentang bagaimana profil karakter menjadi orang baik. Maka ayat ini diawali dengan kalimat yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu atau kebaikan itu anturuju kiblal masriq wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Ini penggalan pertamanya. Jadi bukanlah kebaikan itu atau kebajikan itu engkau berwajah ke timur atau ke barat. Kalau di masyarakat mungkin kita sering mendengar ya, orang itu baik karena suka nyumbang masjid, orang itu baik karena suka menyumbang kegiatan RT, orang itu baik karena peduli pada tetangga. Nah, orang baik itu tentu ada syarat ketentuannya. Inilah ayat yang bisa kita jadikan dalil bagaimana pribadi yang baik itu dengan syarat-syarat yang disebutkan pada ayat ini. Dari sekian banyak urutan nama-nama kebaikan itu, maka ada 6 komponen yang bisa kita lihat pada ayat ini. Jadi pertama, terkait komponen keimanan. Maka man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Jadi syarat pondasi kebaikan itu adalah beriman pada Allah. Jadi keimanan ini menjadi pondasi dasar setiap kebaikan. Nabi Zulkifli dikenal dengan Zulkifli arti orang menepati janji, karena janji beliau akan saum di siang hari, di malamnya untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk syarat menjadi raja saat itu. Maka kalau kita lihat ayat ini ada 6 penggalan besar. Satu tadi man amana billah wal yaumil akhir wal malaika, sampai nabi ini itu terkait dengan keimanan. Yang kedua, wa talmal ala hubidawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, terkait dengan memberikan harta dicintainya kepada karib kerabat dan sebagainya. Nah, yang ketiga baru bicara tentang ibadah, tentang sholat, ya wa aqamus sholat, kemudian wa atuz zakat. Nah, baru yang kelimanya terkait dengan wal mufuna idza ahadu, menepati janji. Ini kaitannya dengan akhlak, dengan etika. Kemudian yang keenam adalah wasabirina fil ba'sa wadarra wa hinal ba's. Jadi syarat-syarat tadi, ulaika sadaqu, itulah yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah yang orang-orang yang benar takwanya. Ayat ini kalau coba kita urutkan tadi, dipisah dari apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah itu menjadi ciri orang yang baik menurut Al-Quran. Jadi kalau kita sedang belajar pada kisah Nabi Zulkifli dengan komponen ini, maka luar biasa.
bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan kita itu, ciri orang baik yang ada dalam Al-Baqarah ini minimal memiliki 6 komponen dasar. Pertama, beriman kepada Allah. Ini artinya keimanan atau akidah. Beriman amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wa nabiyyin. Jadi kebaikan itu syaratnya adalah keimanan. Syaratnya adalah akidah. Jadi kalau ada orang non muslim misalnya nyumbang masjid 1 miliar, kemudian dibanding dengan muslim yang nyumbang 100.000, maka dalam perspektif ini yang dihargai itu yang muslim nyumbangnya yang banyak. Kira-kira gitu ya. Artinya syarat utama itu adalah keimanan. Yang kedua baru wa tahu bidawil kurba, memberikan harta yang dicintainya. Maka nanti terkait dengan memberikan apa yang dicintainya, tentu ada harta, ada emal gitu ya, kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memberikan hamba sahaya. Jadi mana amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wa nabiyyin, kemudian wa hubi ala hubi tawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, sampai akhir itu terkait dengan upayanya untuk peduli kepada keluarga dan lingkungannya atau memberikan. Yang ketiga, wa aqimus shalah, melaksanakan sholat. Jadi orang yang baik itu syaratnya nanti orang yang sholat. Yang keempat adalah menunaikan zakat. Yang kelima menepati janji. Yang keenam adalah sabar. Itulah mereka orang-orang yang benar iman dan takwanya. Lalu kita kaitkan dengan profil Nabi Zulkifli apa? Disebutkan tadi dalam surat Shad, beliau adalah al-akhyar, orang yang paling baik. Al-akhyar makna jamaknya dari kata orang yang baik, khayyara, orang yang paling baik. Beliau adalah orang yang disebutkan langsung oleh Allah, orang yang paling baik. Kalau kita coba lihat potret beliau Al-Akhyar dari kacamata Al-Baqarah 177, maka beliau minimal memiliki 6M lah biar mudah. Yang pertama, memiliki akidah yang kuat. Jadi tadi syarat menjadi sebuah kebaikan itu memiliki akidah yang kuat. Nah, akidah itu terkait dengan keyakinan, keimanan. Maka di ayat lain misalnya Allah menjelaskan di surat yang ke-14 ayat 24 hingga 27 contoh tentang pentingnya akidah dalam kehidupan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajrin thayyibah asluha sabit wa far'a fi sama tu'ti kullaha. Ya, di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak berpikir dan merenung, mengkaji, memahami, mengerti tentang kalimat Allah menyamakan kalimat yang baik? Para mufassir menafsirkan ayat ini dengan kalimat syahadah, ada kalimat tauhid. Intinya bahwa pohon itu yang dipahami adalah sebuah miniatur contoh profil dalam kehidupan yang mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut psikotes, salah satu perintahnya adalah gambar pohon yang rindang, yang banyak lebat daunnya dan kuat akarnya. Nah, kita bayangkan mungkin dulu yang pernah ikut psikotes, sebelum para psikologi atau para psikolog dan ahli kejiwaan itu membuat analogi tentang pohon kaitannya dengan kejiwaan, ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan tentang fungsinya pohon itu menjadi miniatur karakter. Ya, maka subhanallah, ternyata kalau coba kita kaitkan dengan profilnya Nabi Zulkifli dengan Al-Akhyar, maka syarat pertamanya adalah memiliki akidah yang kuat, menjadi barometernya. Jadi kalau orang yang tadi suka memberi misalnya nyumbang, tapi kalau dia non muslim, maka pada hakikatnya tidak diterima di Allah SWT. Karena semua kebaikan itu syaratnya adalah akidahnya memiliki Islam atau kuat. Nah, terkait dengan kejiwaan kita, maka
surat Ibrahim tadi memberikan penguat bahwa ternyata untuk membangun jiwa yang kuat, tentu saja jiwa yang baik tadi memiliki akidah yang kuat, sebagaimana analogi pohon tadi. Maka pohon yang baik disebutkan adalah seperti pohon yang asluha sabit wa farwa fi sama, pohonnya akarnya menancap ke dalam bumi dan dahannya menjulang ke langit. Nah, akar ini kalau coba kita perspektifkan dalam pendekatan psikologi, kira-kira iman yang kokoh, iman yang kuat yang menancap di dalam dada kita menjadi faktor penentu ketika sedang punya problem, menjadi faktor dominan ketika jiwa sedang mengalami cobaan dalam kehidupan. Makanya pernah saya sampaikan ya, di mulai abad ke-19 di Eropa, para psikolog atau ahli kejiwaan mereka sudah mulai melirik agama menjadi salah satu alternatif solusi dari problem. Maka muncullah kajian tentang psikologi agama. Dulunya mereka tidak kenal dan tidak mau mengenal apa itu psikologi agama, karena tidak ada kaitan antara psikologi dan agama. Tetapi proses perjalanan waktu, karena objek dalam kajian psikologi itu adalah jiwa manusia, dan yang bisa menjelaskan lebih jauh hanya agama. Ada doktrin agama yang bisa menjelaskan. Kemudian Islam itu justru lebih sempurna memberikan tawaran ketika membahas tentang psikologi. Maka Ibnu Sina dikenal tidak hanya sebagai dokternya dunia modern, tapi juga sebagai peletak dasar psikologi Islam. Kenapa? Karena beliau melihat manusia dari sisi fisik, maka beliau menguasai ilmu kedokteran. Dari sisi psikologis, kejiwaan, beliau termasuk peletak dasar kajian ilmu psikologi atau yang dikenal dengan istilah psikologi Islam. Maka subhanallah, kalau coba kita kaji lebih jauh tentang ayat-ayat Al-Quran itu menjadi penguat yang harusnya makin hari semakin kuat keimanan. Maka syarat utama untuk menjadi orang baik memiliki akidah yang kuat, karakternya jadi baik karena akidahnya kuat, jiwanya juga baik, kemudian cara pandangnya juga baik. Ini yang perlu kita luruskan. Yang kedua, hadirin, terkait dengan syarat orang baik, sebagaimana tadi firman Allah di surat Al-Baqarah 177, wa atahu bi'ala dawil qurba, memberikan harta yang dicintainya kepada dawil kurba. Siapa dawil kurba? Dijelaskan lebih jauh dalam Al-Baqarah ayat 215. Terkait dengan siapa dawil kurba, terkait dengan pemberian. Maka di Al-Baqarah 215 Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Ya Rasul, kalau ada hambaku yang bertanya tentang infak, pemberian kepada siapa yang terbaik itu, kalau urutkan pertama lil walidain, kebaikan pemberian kita itu yang utama adalah kepada kedua orang tua, baru akrabin, wal yatama, wal masakin, wabni sabil. Jadi urutan pertama itu kedua orang tua. Maka syarat orang baik itu berarti memiliki kepedulian kepada keluarga dan sesamanya. Jadi orang baik tentu saja, insya Allah kita termasuk orang baik ya. Kepedulian kepada keluarga, peduli pada keluarga. Sebagai suami tentu punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Sebagai istri, ibu rumah tangga tentu berkewajiban untuk berbuat baik kepada suami dan pada anaknya terkait dengan pola pembelajaran, pendidikan dan sebagainya. Maka urutan tadi Al-Baqarah 177 pada dua poin ini dikuatkan dalam Al-Baqarah ayat 215 terkait dengan pemberian. Jadi wa ta'alahu bitawil kurba, memberikan harta yang dicintainya. Dan harta yang cintai tentu saja kita sudah bisa mengukur, ada uang, ada harta yang lain, dan yang lebih berhak menerima pemberian itu ternyata kedua orang tua kita. Urutan tadi ya, lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil. Urutan itu terkait dengan pemberian, lebih nafkahnya, infaknya yang diberikan kepada keluarganya. Maka subhanallah, kalau coba kita lihat ini, bangunan jadi orang baik itu syaratnya luar biasa.
dan ini semuanya sudah dikuatkan, dijelaskan dalam Quran. Maka tadi Quran itu fungsi pertama sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, hikmah yang terkandung di dalamnya luar biasa. Itu yang kedua. Al-ahyar, syarat menjadi orang baik yang kedua adalah memiliki kepedulian kepada keluarga dan sesamanya. Tadi yang memberikan pada orang tua, karib kerabatnya, yang punya hubungan darah tentu saja, pada anak yatim dan sebagainya. Jangan dibaliknya, kita sering mengingatkan kadang-kadang pemberian itu justru diberikan kepada orang lain. Keluarga tidak dipedulikan, yang punya hubungan kerabat tetapi lebih senang memberikan pada orang lain. Nah, Al-Quran memberikan guidance nih, memberikan petunjuk arah, memberikan petunjuk untuk harta yang kita miliki kepada siapa lebih dibelanjakan itu. Selain zakat ya, ada yang perlu disalurkan dari harta kita di Al-Baqarah tadi, maka kalimat pembukanya yas'alunaka madza yunfikun. Kalau ada hambaku bertanya tentang infak itu kepada siapa diberikan, maka yang berhak nafkahnya itu kepada kedua orang tua. Nah, sebagai suami ini tentu saja ada haknya orang tua kita walaupun kita sudah menikah dan punya anak istri. Karena tadi urutannya yang pertama ternyata birrul walidain. Ya, mudah-mudahan kita sebagai yang laki-laki ini, para suami, menyadari tentang fungsi kita sebagai kepala rumah tangga yang tetap punya kewajiban memberikan kepada orang tua, tentu dengan kapasitas dan kemampuan kita ya. Sebagai istri juga perlu mengingatkan para suaminya, karena perintahnya langsung dari Al-Quran itu, nafkah yang utama adalah kepada orang tua. Bukan berarti istri tidak masuk kategori ini, tetapi tentu saja istri sudah bagian dari kewajiban. Maka ada tambahan, orang tua itu masih dalam tanggung jawab anaknya. Jadi kalau ibu yang punya suami, ingatkan suaminya untuk memberikan apa yang mungkin gajinya, pendapatannya untuk orang tua. Ya, dan para suami harus sadar ketika sudah menikah, orang tuanya pun bertambah, tidak hanya dua, ayah ibunya, tapi juga mertua. Ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Maka subhanallah, kalau coba kita lihat ini, rasanya profil orang baik itu paripurna luar biasa. Jadi pertama akidahnya kuat, yang kedua perilakunya juga baik. Ya, jadi M yang pertama memiliki akidah yang kuat, M yang kedua memiliki kepedulian kepada keluarga dan sesamanya. Jadi kalau akidah kuat, insya Allah kebaikannya itu tidak hanya kamuflase. Misalnya peduli pada lingkungan karena ingin dipilih misalnya. Ini sudah mulai musim awal-awal kampanye nih, mungkin akan banyak datang ke lingkungan kita dengan slogan orang baik. Ya, saking baiknya menjanjikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya. Ya, ada menjanjikan nanti masjidnya dibangun, masjidnya dikasih karpet yang baru misalnya. Tapi hati-hati, jangan-jangan kalau nggak jadi ditarik lagi karpetnya. Karena sudah banyak kasus ya, ketika kampanye dengan penuh semangat, masjid dibangun, ditumbang karpet, ketika nggak jadi digulung lagi karpetnya. Kalau di sini tidak ada layak. Baik, jadi kebaikan itu karena akidah, sehingga kalau imannya kuat, kebaikan apapun itu bukan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan suara, ingin dapat dukungan, tapi ingin mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga terkait dengan menjalankan ibadah. Wa aqamus shalah. Salat adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Kenapa menjadi syarat yang ketiga orang baik itu? Dijelaskan tentang salat itu di surat 29 ayat 45. Jadi menjalankan ibadah atau menjalankan sholat itu, kenapa sholat menjadi profil yang ketiga menjadi orang baik itu? Karena sholat itu cara Allah memberikan daya cegah. Maka di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar. Jadi pada ayat ini ada perintah utlu
bacalah oleh kalian Quran, wa aqimis shalah. Bacalah Quran dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau profil orang baik, dia baik, tentu dia bisa menjalankan ibadah sholatnya dengan baik. Maka sholat itu menjadi daya cegah perbuatan buruk. Tadi ya, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu luar biasa kalau ini bisa kita praktekkan ya. Sholat yang kita lakukan bisa menjadi daya cegah. Artinya kalau ada orang Islam yang korupsi misalnya, menipu misalnya, berarti sholatnya belum benar. Jadi barometernya sholat itu tentu ini menjadi profil yang ketiga yang disebut dengan kebaikan itu ya. Al-birra itu mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan. Di samping sholat sebagai miniatur karakter terbaik menjadi pencegah, sholat juga menjadi sekaligus sebagai terapi dalam kehidupan. Ya, pernah kita bahas misalnya sholat itu tidak hanya memiliki daya cegah perbuatan buruk, tapi juga cara Allah mengajarkan kepada kita kalau sudah punya problem mencari solusinya dengan sholat. Ya, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kalau kaitannya dengan profil kebaikan itu, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka al-akhyar yang ada pada surat Shad tadi, profil Nabi Zulkifli, kita bisa lihat turunannya, maka adalah mereka-mereka yang menjalankan ibadah sholatnya dengan baik. Maka ayatnya wa aqamu sholat, mendirikan sholat, tidak hanya menjalankan sholat. Baik, yang keempat, wa atuz zakah. Di samping mendirikan sholat, ada ibadah lain yaitu zakat. Kalau yang kedua tadi, wa tahubid al dawil kurba, memberikan harta yang ditanya kepada dawil kurba, itu terkait dengan nafkah, maka berbeda dengan zakat. Jadi infak kita, nafkah kita, sedekah kita itu ada urutan penerimanya. Tapi kalau zakat juga sudah ada ketentuannya. Siapa penerima zakat? Di sana tidak ada orang tua. Ya, dijelaskan dalam surat ke-9 ayat ke-60, urutan dari siapa yang berhak menerima zakat. Kalau infak tadi lebih urutan utamanya adalah kedua orang tua. Artinya orang tua tidak menerima zakat dari anaknya, tapi dia menerima nafkah. Jadi zakat itu diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi zakat? Di surat At-Taubah juga dijelaskan di 103. Hud min amwalihim tuzakka, hud min amwalihim, ya, tuzakki, ambil dari harta mereka untuk membersihkan jiwa mereka. Di antara fungsi zakat, hadirin, adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Maka orang yang baik tentu saja hartanya bersih, jiwanya bersih. Arti harta yang bersih itu bukan dari hasil korupsi misalnya, dari hasil menipu misalnya, atau dari hasil yang lain. Jadi zakat itu membersihkan hartanya, ya, bukan berarti uang korupsi kemudian dizakatkan, ya. Ini harus dipahami. Ini kadang-kadang mungkin karena dia tidak paham ilmunya sehingga dia tahu terang-terangan ini hasil korupsi, kemudian dizakati korupsi itu. Baik, jadi bayar zakat itu menjadi profil yang keempat sebagai orang yang baik, karena zakat itu satu terkait dengan kepedulian kepada orang lebih luas. Kalau terkait dengan sedekah itu, infak itu kepada orang tua dan yang lainnya, tapi kalau zakat itu lebih luas penerimanya. Ya, siapa mereka yang berhak menerima dijelaskan di surat At-Taubah ayat ke-60 tentang siapa penerima. Kemudian tujuan dari zakat itu di surat yang sama, surat At-Taubah ayat 103,
disuruh ambil ya harta yang ada dalam seseorang itu untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Ini tujuan zakatnya, tentu pemerataan untuk lingkungan, bahkan yang lebih jauh lagi. Ya, jadi kalau zakat sekali lagi sudah ada ketentuan siapa penerimanya. Sementara infak itu dijelaskan tadi di surat di yang awalnya di Al-Baqarah juga 215 terkait dengan walidain, aqrabin, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Baik, ini yang keempat, membayar zakat. Semoga kita termasuk yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa memiliki harta, sehingga ada zakat di situ. Dan ingat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, karena orang tua sudah ada ketentuannya, penerimanya uang dari mana, dari kita. Lalu yang kelima, menepati janji. Ini terkait dengan akhlak, dengan etika, dengan moral. Menepati janji kalau dia berjanji, maka subhanallah, bagi kita yang mungkin tidak sempat menjadi calon dewan misalnya, anggota dewan, menjadi pejabat negara misalnya, mungkin bisa mengontrol. Kalau yang mungkin pernah berjanji kemarin kampanye dan tidak menepati janji, berarti dia belum memiliki akhlak yang baik, dan berarti mereka belum termasuk orang yang baik. Karena orang baik, syarat yang kelima adalah memiliki akhlak, menepati janji ketika dia berjanji. Ya, jadi bersyukur nih kita yang tidak jadi anggota dewan, tidak ada pertanggungjawaban karena nggak janji muluk-muluk. Tapi mungkin saja kita juga pernah berjanji. Ini kaitan dengan akhlak, dengan etika, dengan moral. Maka syarat yang kelima menjadi orang baik adalah mereka-mereka yang selalu menepati janji. Maka mari introspeksi diri. Mungkin kita para suami ini pernah janji pada istrinya, pernah janji kepada anaknya. Dan para suami yang menikah ini, tolong perhatikan betul, yang sudah menikah, ketika ijab kabul membaca psikotaklik. Apa yang dibaca? Psikotaklik para suami ini luar biasa. Ya, sumpahnya luar biasa berat. Ya, para suami bersumpah di depan penghulu dan para saksi, saya sebagai suami bersumpah bahwa jika saya menyakiti istri saya, baik fisik maupun psikis, dan istri saya tidak rela mengadukan kepada pengadilan agama, maka jatuh talak saya. Itu sumpah kan, janji yang luar biasa. Maka harusnya Islam itu tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Maka konsep-konsep barat, HAM-nya itu sebenarnya itu dari Islam. Tidak boleh ada kekerasan di rumah tangga. Suami mentang-mentang kuat pukul istrinya. Saya pernah cerita ya, ada tetangga saya yang kemudian beliau sampai meninggal, berantem sama suaminya, dijedotin ke tembok sama suaminya hingga meninggal dunia. Yang lebih ngenes karena istrinya ini sedang hamil 2 bulan, anak pertamanya baru 8 bulan. Ini berarti nikahnya belum lama, padahal dia sudah berjanji di depan penghulu tadi ketika membaca psikotaklik. Maka ini para suami hati-hati betul ketika ingin marah pada istrinya, emosi, maka sebaiknya ditahan. Kenapa? Sumpahnya, jika saya suami menyakiti istri saya, fisik maupun psikis. Fisik kaitannya dengan apa yang terlihat ini ya, psikis kaitannya dengan hati, jiwa, perasaan dan sebagainya. Maka menepati janji itu memang luar biasa, dan idealnya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga jika para suami memahami ketika mengingat ya, ketika sedang akad nikah disuruh membaca psikotaklik. Ya, ini pelajaran ya buat kita semua nih, para suami, para laki yang sudah menikah. Kalau ingin nanti mungkin terpancing emosi istrinya gitu ya, maka berhati-hati, ingat psikotaklik yang dibaca, insyaallah ya. Dan bagi yang belum menikah, nanti kalau baca psikotaklik, renungi betul. Kalau memang tidak sanggup, ya minta para penghulu untuk tidak membaca. Tapi rasanya sekarang jadi wajib ya, menjadi keharusan. Ya, dulu zaman saya menolak untuk membaca karena saya tahu ini berat.
Ya, ini kalau mungkin Bapak masih ingat Cikotakli yang dibaca itu, subhanallah. Baik, yang keenam, yang terakhir, ciri orang baik juga, pribadi yang baik itu memiliki kesabaran. Wasabirina fil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's ulaika ladzi sadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi bersabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dalam peperangan, itu jadi karakter terakhir dari profil orang baik pada ayat ini. Maka bisa kita lihat orang baik itu satu, memiliki akidah yang kuat. Yang kedua, memiliki kepedulian kepada orang tua dan lingkungan atau keluarga, menjalankan ibadah atau sholat, membayar zakat, memiliki akhlak dari menepati janji, memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan. Inilah 6 profil dari orang yang baik. Jadi kalau kita coba sondingkan, dibandingkan, dikaitkan antara profil Nabi Zulkifli dengan Al-Akhyar, maka rasanya tidak berlebihan kalau kita melihat bahwa 6 profil inilah, atau 6M biar gampang, inilah yang bisa menjadi satu referensi rujukan profil Nabi Zulkifli yang dikenal dengan Al-Akhyar, orang yang paling baik. Tentu kita tidak bisa menyamai beliau, tetapi minimal ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan. Dan kisah ini kalau kita lanjutkan, hadirin, kisah ini ternyata bisa menjadi barometernya kita, bahwa landasan kebaikan dalam kehidupan itu tentu kebaikan yang atau orang baik atau al-akhyar tadi. Ada 5M tadi ya, memiliki akidah yang kuat, kepedulian, menjalankan ibadah atau sholat, zakat, memiliki akhlak, memiliki kesabaran. Itulah mereka orang-orang yang benar imannya dan benar takwanya. Maka sebagai landasan kehidupan, kalau kita belajar kepada Nabi Zulkifli, beliau disebut langsung oleh Allah dengan Al-Akhyar, orang yang paling baik. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, menjadi orang yang baik, yang itu menjadi syarat iman yang benar dan takwa yang benar. Jadi kalau karena kita ini yang ketiga dari profil Nabi Zulkifli menjadi orang baik, maka mari kita renungi bahwa kita perlu mengasah diri, mengintrospeksi diri terkait dengan karakter kehidupan kita. Apakah kita sudah kuat? Apakah kita memiliki kepedulian pada keluarga dan lingkungannya atau samanya? Apakah kita sudah menjalankan sholat dengan baik? Apakah kita sudah membayar zakat? Apakah kita memiliki akhlak atau kita memiliki kesabaran? Ada kaitan antara profil orang baik dengan kesabaran tadi ya, tidak terpancing emosi, tidak mudah marah, karena kalau sudah terpancing emosi, nggak sabaran. Tadi kisahnya tadi ya, ada yang suami sampai tega membunuh istrinya, ada istri, ada anak yang orang tua membunuh anaknya. Tentu ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang perlu ditanamkan dalam kehidupan kita. Barometer utamanya adalah perkuat keimanan kita, perkuat akidah kita. Karena iman yang kuat, akidah yang kuat akan menjadi penyokong utama kebaikan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi pribadi yang baik ditopang oleh akidah yang kuat, pribadi yang baik ditopang oleh